Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat kicau mania, peternak murai batu seluruh Nusantara. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar peternakan murai batu. Saya akan mengambil tema tentang 4 langkah cara mudah beternak murai batu bagi pemula. Saksi. Langkah pertama, dulu saya sering kita mengalami kesulitan dalam beternak, sulitnya penjodohan, terus menaikkan birahi dan lain sebagainya. Ini sangat sulit sekali. Kesalahan-kesalahan para peternak pemula biasanya kawan-kawan tidak melakukan pemilihan indukan yang baik. Nah, salah satu langkah awal sebagai modal dasar kawan-kawan beternak adalah pertama melakukan pemilihan indukan yang baik. Nah, bagaimana cara memilih indukan yang baik? Yaitu satu, pilih betina yang tidak mudah stres. Nah, artinya betina ini kalau kita pindah-pindah gitu ya, nafsu makannya tetap lahap, terus gerakannya juga dia tetap bagus gitu ya, nggak gerabakan amat gitu ya. Dan saya sangat sarankan kawan-kawan memilih indukan betina dari peternakan. Kenapa? Karena di peternakan biasanya dari kecil indukan betina tersebut sudah diberikan nutrisi yang baik, sudah diterapi atau diberikan kondisi lingkungan yang baik sehingga mudah beradaptasi dengan lingkungan. Sedangkan kalau indukan dari hutan ini memang tingkat stresnya agak tinggi, jadi tingkat kegagalannya tinggi. Jadi kawan-kawan, langkah pertama dalam pemilihan indukan, cari indukan yang tidak mudah stres. Nah, selanjutnya dalam pemilihan indukan ini juga cari indukan yang makannya lahap ya. Makannya lahap. Makannya lahap ini kalau kita kasih jangkrik banyak makan gitu ya, terus dengan cacing juga dia mau, dengan kerotok juga dia mau. Nah, ini akan mempermudah pada saat kita menggenjot nutrisi gitu ya, menggenjot nutrisi supaya birahinya dapat. Nah, itu yang terjadi di betina. Itu yang harus kita lakukan di betina. Nah, bagaimana dengan di jantan? Sebenarnya hampir sama. Pertama, cari jantan yang fighternya bagus ya. Terus dia kalau didekatkan dengan betina dia ngerayu tapi dia tidak mukul. Nah, ini penting. Jadi kawan-kawan kalau memang niatnya ingin beternak, jangan salah strategi lagi, pilih yang jantan yang seperti itu. Selanjutnya sama, kalau kita kasih pakan, makannya lahap, terus kasih jangkrik mau, kasih cacing mau, kasih keroto mau ya. Nah, itu boleh dijadikan pejantan. Yang tentunya yang paling utama ya dari kedua indukan tadi ya pasti harus sehat ya. Keduanya harus sehat. Oke, lanjut. Setelah indukan kita pilih yang baik, maka langkah berikutnya yang kedua adalah kandang, persiapan kandang. Nah, kandang ini kawan-kawan silahkan dipilih kandang yang tempatnya sesuai dengan lokasi kawan-kawan. Hanya tekanannya pada pertama jangan sampai terlalu panas ya, terlalu panas atau lingkungannya terlalu bising gitu ya, yang mengakibatkan tekanan terhadap burung. Ini mengakibatkan burung stres gitu. Kalau burung stres birahinya susah dipacu. Kalau dia sudah mulai kawin biasanya nelornya susah gitu ya. Kalau nelornya sudah berhasil, biasanya itu juga kendala, biasa sering buang anak karena itu faktor stres ya, tertekan. Tertekan ini bisa karena makanan, bisa juga karena
lingkungan ya, bising atau terlalu panas gitu ya. Bisa juga gangguan predator, ini juga bisa mengundang stres sehingga burung melakukan perilaku yang aneh-aneh gitu ya, buang anak, nggak mau jodoh-jodoh gitu, birahinya susah naik dan lain sebagainya. Nah ini yang perlu diperhatikan kandang. Kalau kawan-kawan membuat kandang, perhatikan juga sirkulasi udara. Sirkulasi udara itu saya ada beberapa kali ke tempat sahabat-sahabat di peternakan. Mereka kawan-kawan biasanya sangat tertutup gitu ya, sehingga tidak memperhatikan sirkulasi udara. Nah ini sangat mengganggu burung. Jadi ketika burung makan turun ke bawah, dia makan di bawah. Biasanya di bawah itu pengap, terlalu panas, tidak ada sirkulasi udara. Sehingga saran saya kalau misalnya kita mau buat kandang ternak, itu upayakan di bawah itu dibuat seperti tempat udara keluar gitu ya. Jadi kalau udara masuk dari atas, dia keluar ke bawah gitu. Nah, jadi terjadi sirkulasi perputaran udara sehingga di bawah dengan di atas itu udara tidak pengap. Kenapa sih kalau kita harus memperhatikan hal ini? Pertama, kalau misalnya di kondisi di bawah dasar sarang itu kandang kita pengap, pada waktu burung makan itu makannya sangat sedikit. Jadi dia begitu turun dia makan karena dia panas di bawah, dia naik lagi ke atas gitu. Terus turun lagi ke bawah, naik lagi ke atas, itu dia makan di atas. Sehingga baru beberapa kali dia naik turun akhirnya capek. Ini jadi masalah kepada intik yang dimakan oleh burung gitu. Nah ini juga menyebabkan burung sulit birahi, burung ada trouble saat bertelur dan lain sebagainya ya. Jadi kawan-kawan perhatikan, pertama lingkungan juga harus dijaga ya, kandang harus dijaga, ada lingkungannya harus jangan sampai terlalu panas. Kalau kira-kira panas itu antara atas dengan plafon nanti dibuat ada jarak gitu ya, di jarak kurang lebih sekitar 30-40 cm. Nanti di depannya ditiupkan seperti kipas angin aja, buatkan kipas angin. Jadi angin masuk dari sini gitu ke dalam kandang sehingga keluar dari bawah. Nah, terjadi sirkulasi, itu bisa menurunkan tingkat panas di dalam kandang. Atau kawan-kawan juga bisa lakukan penyemprotan ya, air di tembok juga bisa, yang penting tidak mengganggu kenyamanan burung. Nah itu intinya ya. Oke lanjut, yang ketiga adalah pemberian nutrisi. Kawan-kawan kalau kita di burung ada di alam itu bertelurnya selama 1 tahun itu paling 1 kali atau 2 kali. Jadi selama di alam, burung masih memiliki waktu untuk memperbaiki nutrisi di dalam tubuh, khususnya yang betina. Jadi kurang lebih sekitar 6 bulan setelah bertelur, dia baru bertelur lagi. Nah sedangkan di kandang ternak, setelah kita panen, 7 hari kemudian, dia sudah bertelur. Artinya sebagai peternak kita harus punya strategi ya, bagaimana menggantikan 6 bulan di alam tadi dengan dalam waktu 7 hari gitu ya. Coba kawan-kawan bayangkan, pada saat betina itu bertelur, dia jarang makan, dia ngeram. Setelah itu dia menetas, dia ngeloloh. Pada saat ngeloloh dia juga jarang makan. Pada saat ngeloloh selesai 7 hari atau ada yang 0 hari dipanen, seminggu kemudian dia sudah bertelur lagi. Jadi waktu untuk dia memperbaiki, betina untuk memperbaiki nutrisi itu sangat singkat ya, hanya 7 hari. Sehingga peternak itu tugasnya bagaimana dalam waktu 7 hari itu memperbaiki kondisi betina menjadi reproduksi atau siap memproduksi kembali. Nah ini yang harus diperhatikan. Apa saja nutrisi yang harus diberikan? Pertama protein. Protein ini bisa kita dapat dari IF ya, protein. Kalori juga bisa kita dapat dari IF, dari jangkrik, dari kroto, dari cacing gitu ya. Saya cerita tentang pengalaman kita di Indobird Farm saja ya. Untuk pemberian pada fase penjodohan, katakanlah penjodohan,
sampai dengan dia bertelur itu kita menggunakan full EF terkontrol. Artinya pada pagi hari itu kita kasih banyak, kurang lebih sekitar 20 jangkrik, ditambah lagi kroto ya. Krotonya itu udah dicampur dengan tulang sotong. Cacing juga kita berikan kurang lebih sekitar 10 sampai 12 ekor. Nah, itu kita berikan semua. Jadi setelah kita berikan, terserah burung suka yang mana silahkan dimakan gitu. Karena IF ini adalah pakan substitusi gitu. Ada burung yang suka jangkrik, ada burung yang suka kroto, ada burung yang suka cacing gitu. Silahkan aja dia pilih, karena memang ini sumber protein dan asam amino, tentunya energi juga ya. Nah, selanjutnya setelah itu kawan-kawan perlu diberikan juga vitamin ya, vitamin pendukung. Kalau saya untuk vitamin dan mineral ya, kenapa digunakan vitamin dan mineral ini? Untuk mengikat. Kalau kawan-kawan kasih tulang sotong atau bebatuan itu kan bentuknya makro ya, kalsium makro. Nah, kalsium makro ini tidak langsung diserap oleh darah burung gitu ya, darah burung. Jadi butuh vitamin, butuh mineral mikro untuk mengikat gitu. Misalnya kita kasih bentuk Ca dari kalsium gitu ya, dari tulang sotong, itu harus diikat dulu dengan fosfat sehingga jadi CaCO4, CaPO4 gitu ya. Sehingga diikat masuk ke dalam darah. Jadi menjadi nutrisi dalam darah. Nah, ini nanti kawan-kawan harus pandai di situ. Oh saya nggak pakai vitamin juga sampai sekarang lancar-lancar saja kan gitu. Ada pertanyaan seperti itu. Ya kita lihat saja gitu. Kami juga dulu pernah mengalami itu, kami coba, tapi setelah 4-5 kali bertelur, pada saat kondisinya sudah 100%, bertelur pertama turun ke 80 gitu ya. Bertelur, kita paksakan bertelur lagi, turun ke 0, nanti lama-lama dia rusak dan pasti membutuhkan vitamin gitu. Jadi kalau ada yang punya cara seperti itu silahkan, karena memang untuk murai batu pengalaman kami sangat membutuhkan vitamin dan mineral gitu. Nah, kalau kita gunakan Indofit Pro dengan Mineral Express ini multivitamin dan mineral kawan-kawan ya. Ini kita gunakan, kenapa saya memilih ini? Kita udah banyak ya dulu ya coba-coba beberapa produk di ini, hanya memang hasilnya nggak memuaskan. Kita memilih Indofit Pro dengan Mineral Express ini karena dia mudah diserap darah. Jadi begitu kita berikan, dia sudah bentuk mikro gitu, langsung diserap darah, dan dia setiap Ca masuk langsung diserap menjadi nutrisi dalam darah. Protein masuk langsung diserap, terus langsung diserap. Sehingga pengalaman kami dalam waktu 7 hari ini mempersiapkan burung siap untuk reproduksi kembali itu nutrisinya tercukupi gitu. Nah, itu saja ya untuk di teknis perawatan. Kami menggunakan IF terkontrol. IF terkontrol itu kalau kawan-kawan pagi kasih banyak, jangkrik kasih 20, cacing kasih 10, kroto juga kalau kami sedikit sih, kurang lebih 1 sendok, tapi kami taburkan tepung dengan kami kasih Mineral Express dan Indofit ya, Indofit Pro ya. Kami berikan Indofit Pro. Setelah itu habis baru kami kasih yang lainnya. Nanti jam 12 atau siang kita periksa, kalau jangkriknya habis kasih lagi gitu. Kalau cacingnya ada yang mati kami buang gitu ya, kami keluarkan. Jangkrik yang mati kami buang. Kalau misalnya kurang kita tambah gitu ya. Sore begitu juga, jangkriknya habis ya kita tambah. Jadi gitu, soal full IF tapi kita kontrol gitu ya. Itu maksudnya. Oke, selanjutnya adalah teknis untuk penjodohan ya, teknis penjodohan. Jadi kawan-kawan kalau untuk menjodohkan pertama, dengan asumsi ya kawan-kawan sudah memilih indukan yang bagus ya, yang sesuai dengan kriteria tadi, tidak gampang stres, makannya lahap gitu ya. Terahnya juga bagus. Terah bagus ini artinya nggak ada keturunan yang inilah gitu ya, genetika yang jelek. Nah, selanjutnya adalah pemberian nutrisi. Nutrisi tadi yang sudah saya katakan, full IF terkontrol dengan diberikan vitamin dan mineral. Nah, yang keempat adalah teknik penjodohan. Nah, kawan-kawan jangan menjodohkan burung
kalau misalnya birahinya tidak pas gitu ya, belum pas gitu. Ini akan memakan waktu cukup lama di kandang. Nah, caranya bagaimana? Betina disiapkan dulu. Betina disiapkan dulu di kandang, buat aja kandang kurang lebih 40 kali 60 gitu ya, seperti kandang lakbet gitu. Kalau di kami buatnya pakai kandang kotak biasa. Bahkan ada kandang kucing ya, kita bagi 4 gitu. Itu untuk stok betina yang akan kita siapkan masuk ke kandang ternak. Pada saat masuk ke kandang itu kita genjot. IF-nya kita genjot, mineral dan vitaminnya kita genjot setiap hari sampai dengan dia birahi di situ. Jadi dia sampai dengan dia sudah terlihat lah ya ciri-ciri birahi, karena kalau betina itu ciri birahinya ketika indung telur membesar, hormon naik gitu. Mulai dia mengeluarkan ciri-ciri birahi apa saja, misalnya dengan angkut-angkut sarang gitu ya, udah mulai gacor-gacor gitu ya, manggil-manggil jantan. Nah, itu udah mulai birahi. Bahkan biasanya kalau memang betina bagus, kadang-kadang dia sudah nelor dulu di gelodok di situ gitu. Jadi kita buat kandang kecil, kita kasih gelodok, kita pacu di situ. Nah, kalau di situ sudah birahi, kawan-kawan tinggal ambil, kawan-kawan pindahin ke kandang besar. Gitu, kawan-kawan pindahin ke kandang besar. Nah, ini tekniknya. Jadi setelah di kandang besar, biarkan 2 hari gitu, kurang lebih sekitar 2 atau 3 hari. Biasanya mereka sudah adaptasi, sudah mulai angkut-angkut sarang di sana. Baru si jantan nanti dilepas. Gitu. Jadi pertama kali betina dimasukkan ke kandang besar, saya ulangi ya. Betina dimasukkan ke kandang besar. Jantan diletakkan di kandang kecil tapi di dalam kandang besar juga, di kandang ternak gitu. Nanti betina setelah 2-3 hari sudah mulai angkut-angkut sarang, terus si jantan juga sudah mulai beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Baru nanti si jantan kita lepas. Kita buka, kita lepas. Itu untuk kawan-kawan kalau mau coba satu betina. Nah, bagaimana kalau misalnya mau coba dengan poligami 2 betina? Sama aja caranya, kawan-kawan. Setelah betina tadi disiapkan ya, kawan-kawan jangan siapkan cuma 1 betina, jadi 4 betina deh, 4 atau 5 betina disiapkan di kandang kecil-kecil gitu. Oh, betina yang nomor 1 dengan nomor 3 ini sudah birahi. Nah, kawan-kawan langsung masukin dua-duanya. Ya, ini kuncinya ya. Jadi kawan-kawan langsung masukkan keduanya ke kandang ternak. Kenapa keduanya? Supaya dua betina ini adaptasinya bareng gitu, di dalam kandang besar bareng. Kalau misalnya kawan-kawan masukin 1, setelah 1 ini dia adaptasi 3 hari, kawan-kawan masukin 1 lagi, nanti yang 1 ini menguasai lokasi gitu. Jadi masukin aja langsung dua-duanya supaya dua-duanya tuh masih bingung dan sama-sama adaptasi bareng dan mereka menyesuaikan. Gitu caranya. Jantannya tetap di dalam kandang kotak kecil gitu ya. Nah, setelah adaptasi 3 hari, kelihatan dua-duanya birahinya bagus gitu ya, baru jantannya dilepas. Oke, begitu ya. Untuk teknik penjodohan. Kalau pakan sudah. Nah, sekarang bagaimana pada saat mulai terlihat bertelur, ya kan ya? Oke, sementara itu dulu deh. Itu dulu teknik penjodohan ya. Jadi pertama yang saya simpulkan, pertama adalah pemilihan indukan yang bagus. Yang kedua adalah persiapan kandang ya. Jaga sirkulasi udara, suhu jangan terlalu panas, jangan terlalu dingin banget gitu ya, dan seterusnya. Yang ketiga pemberian nutrisi, dan yang keempat adalah teknik penjodohan. Oke, demikian video 4 langkah cara mudah beternak murai batu bagi pemula. Semoga bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.